Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Anak sekalian, ketemu lagi dengan Ustadz Zibran yang tentunya di pelajaran fikih. Ya, anak sekalian, bagaimana kabar di rumah? Ya, saya harap semua masih menjaga kesehatannya ya. Jangan lupa belajarnya dan selalu bantu orang tua. Nah, anak sekalian, di pekan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya jual beli, yaitu ada pengertiannya, syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, ada syarat-syarat penjual dan syarat-syarat dari pembeli. Nah, kali ini kita akan membahas di bab selanjutnya, yaitu mengenai hari raya Idul Adha. Idul Adha atau hari raya umat Islam itu, hari Id itu bagi umat Islam ada tiga. Yang pertama yaitu hari Jumat, itu merupakan hari raya bagi umat Islam. Kemudian Idul Fitri ya, kemudian Idul Adha. Dan kali ini kita akan bahas hari raya Idul Adha, yaitu Idul yang artinya hari dan Adha. Adha itu berasal dari kata udhiyah yang artinya sesembelihan. Jadi secara umum hari raya Idul Adha ini adalah hari menyembelih atau menyembelih hewan kurban. Dan tentunya sebelum kita membahas lebih lanjut, syariat dari Idul Adha atau hari penyembelihan ini berasal dari syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, itu merupakan sejarah dari syariat hari raya Idul Adha ini. Dan anak sekalian, hari raya Idul Adha ini dilaksanakan di tanggal 10 Zulhijjah ya, bertepatan ibadah haji. Kemudian pada hari ini dilaksanakan, yaitu ada yang namanya sholat hari raya, kemudian ada yang namanya ibadah kurban atau menyembelih hewan-hewan kurban. Dan yang pertama yaitu hukum dari sholat hari raya Idul Adha ini. Di sini ada dua hukum ya, dari beberapa ulama, dari beberapa jumhur ulama yang sudah memfatwakan dari hukum melaksanakannya sholat Idul Adha ini. Yang pertama yaitu ada hukum sunnah muakkadah, yaitu sholat Idul Adha ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Itu merupakan hukum yang pertama. Jadi sholat ini sunnah yang sangat ditekankan bagi jamaah laki-laki maupun perempuan. Kemudian hukum yang kedua itu ada yang namanya wajib. Terkait hukum wajibnya melaksanakan sholat Idul Adha ini, karena apa? Yang pertama yaitu Rasulullah SAW dahulu selalu melakukan dari sholat Idul Adha ini. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya, menyuruh para umatnya untuk semuanya keluar pada saat hari raya Idul Adha. Entah itu kaum laki-lakinya, ibu-ibu maupun anak-anak, semuanya disuruh keluar dari rumah untuk menghadiri sholat Idul Adha. Dan ada pertanyaan, bagaimana Ustaz ketika ada seorang wanita yang halangan, itu juga diwajibkan untuk keluar ke rumah, tetapi hanya menghadiri saja, tidak mengikuti sholat Idul Adha. Kemudian alasan diwajibkan sholat Idul Adha ini adalah ada dalil di surah Al-Kautsar ayat 2, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Jadi sholatlah kepada Tuhanmu dan kemudian menyembelihlah. Jadi ada satu perintah di Al-Quran itu maknanya yaitu wajib, harus dilaksanakan. Sholat Idul Adha ini karena apa? Ketika sholat Idul Adha itu bertepatan pada hari Jumat dan itu sudah melaksanakan sholat Idul Adha, maka di sholat Jumat pada pertengahan hari itu tidak perlu dilakukan kembali dan diganti dengan sholat zuhur seperti biasanya. Nah, ini merupakan suatu tanda bahwasanya sholat Idul Adha itu merupakan suatu kewajiban karena bisa mengganti ibadah wajib di sholat Jumat tadi. Jadi seperti di tahun kemarin ya, di Idul Adha yang kemarin itu bertepatan pada hari Jumat. Jadi ketika kalian sudah melaksanakan sholat Idul Adha, maka di sholat Jumatnya kalian tidak perlu melaksanakan sholat Jumat lagi dan diganti dengan sholat zuhur.
Kemudian anak-anak sekalian, kita akan membahas di slide selanjutnya, yaitu tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha ini sebagaimana sholat di hari raya yang lainnya, di sholat Idul Fitri dan sholat Jumat itu terdapat 2 rakaat. Ya, dengan ketentuan yaitu di rakaat pertama itu dilakukan, yang pertama itu takbiratul ihram sebanyak 7 kali. Ya, jadi selain dari takbiratul ihram awal itu ditambah dengan 7 kali takbir. Jadi totalnya takbirnya 8 kali. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, dan di rakaat pertama ini di surat-surat pendeknya itu disunahkan membaca surah Al-A'la. Ya. Di rakaat pertama ini disunahkan membaca surah Al-A'la. Kemudian di rakaat kedua ya itu kita takbir sebanyak 5 kali, dan di luar takbir yang awal, yaitu jadi di rakaat kedua itu takbirnya sebanyak 6 kali ditambah dengan takbir yang utama. Kemudian membaca surah Al-Fatihah seperti biasa, dan disunahkan membaca surah Al-Ghasyiyah. Kemudian diakhiri dengan sholat seperti biasanya. Itu merupakan tata cara dari sholat Idul Adha. Kemudian setelah sholat Idul Adha ini, kemudian ada yang namanya khutbah Idul Adha. Kemudian setelah melaksanakan sholat Idul Adha ini, ada yang namanya khutbah Idul Adha, yang mana tata caranya yaitu imam setelah mengimami sholat Idul Adha kemudian naik ke mimbar dan melaksanakan khutbah, diawali dengan tahmid atau hamdalah, kemudian menasihati para jamaah sholat Idul Adha. Itu merupakan tata cara dari sholat atau khutbah Idul Adha. Demikian anak sekalian, itu merupakan pengertian, kemudian tata cara dari sholat Idul Adha, hukum dari sholat Idul Adha, kemudian tata cara dari khutbah Idul Adha. Silahkan dipelajari ya. Jika ada pertanyaan silahkan nanti bisa tanya ke Ustadz lewat WA atau Ting seperti biasanya. Demikian anak sekalian, pelajaran pada kali ini kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.